Halo sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh dan pulih stroke. Pada bagian ini saya ingin merespon sebuah pertanyaan dari sahabat stroke yang menyampaikan pertanyaan melalui Japri, yaitu tentang kegelisahan beliau, apa yang dialaminya, yaitu beliau terkena serangan stroke hemoragik atau pecah pembuluh darah. Dia sudah membaca literatur di mana-mana dan juga keterangan dokter yang mengatakan bahwa stroke hemoragik atau pecah pembuluh darah lebih berat daripada penyumbatan. Dan dia mendapat info bahwa untuk stroke pecah pembuluh darah kecil kemungkinan untuk dapat sembuh dan pulih stroke. Sahabat, bersama ini saya sampaikan bahwa antara stroke hemoragik atau pecah pembuluh darah dengan penyumbatan itu tidak ada bedanya setelah masuk kepada periode pasca stroke. Yang menjadi pembeda adalah ketika kita terserang stroke dengan jenis serangan pecah pembuluh darah atau penyumbatan. Di periode inilah kita ditangani oleh dokter di rumah sakit dan kemudian kita dinyatakan sembuh stroke. Sahabat, untuk dalam kaitan penyembuhan di rumah sakit, saya tidak masuk ke dalam persoalan itu karena saya sudah percaya 100%. Apabila ada angka lebih dari 100%, saya sangat percaya bahwa penanganan dokter di rumah sakit terkait serangan stroke, baik itu hemoragik atau ischemic, sangat sempurna. Yaitu kemudian kita dinyatakan sembuh stroke. Ciri-ciri sembuh stroke adalah ketika oksigen masuk kembali ke otak, ketika darah mengalir kembali ke otak. Itulah tanda-tanda dari kesembuhan stroke. Dan kita sudah mulai memasuki kehidupan normal. Nah, kemudian yang menjadi problem adalah dampak yang disebabkan dari stroke yang kita alami tadi, yaitu yang kita sebut dengan pasca stroke, di mana bagian-bagian tubuh kita, baik kiri atau kanan, lumpuh atau lemas sebagian. Ada yang kehilangan daya ingat, ada yang sulit menelan, dan lain sebagainya. Kita harus membedakan dua kasus ini. Ketika kita bicara tentang pecah pembuluh darah atau penyumbatan, apakah bisa disembuhkan? Maka saya katakan bisa. Dokter menanganinya dengan sempurna di rumah sakit. Nah, dan kemudian kita masuk ke periode pasca stroke, yaitu di mana yang saya katakan tadi, dampak dari stroke itu berpengaruh terhadap bagian-bagian tubuh kita yang bermasalah, seperti lemas atau lumpuh. Di dalam kerangka inilah saya masuk dalam analisa saya, bahwa ketika kita di periode pasca stroke, maka sudah tidak ada lagi pembedaan menurut sudut pandang saya ya. Sebab banyak sekali dokter mengatakan bahwa ini bencana otak, bahwa kerusakan otak, dan seterusnya. Menurut sudut pandang saya, kita tidak lagi bicara tentang kerusakan otak atau bencana otak di periode pasca stroke. Karena di periode pasca stroke yang terjadi adalah, akibat stroke yang terjadi adalah runtuhnya sistem saraf. Terjadi subordinasi, pembangkangan dari perintah otak kepada jaringan-jaringan saraf di bawahnya. Misalnya otak memerintahkan untuk memegang, tapi dia tidak bisa memegang. Otak memerintahkan jalan, tetapi kaki tidak bisa berjalan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus pahami dulu, kalau saya berpegangan pada dokter yang mengatakan, ini Bapak tidak bisa jalan karena semua itu tergantung kerusakan otak.
Menurut sudut pandang saya dan pengalaman saya, bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah runtuhnya sistem saraf. Karena itu yang diperbaiki adalah sarafnya. Bayangkan saudara, mengerikan istilah bencana otak, istilah kerusakan otak. Mati orang kalau otaknya rusak. Contoh, seorang teman saya almarhumah sudah, dia karena keletihan dalam satu kegiatan, ba'da sholat subuh dia terserang stroke. Status jenis serangannya adalah pecah pembuluh darah. Dan dia terlambat penanganan karena di rumahnya tidak ada keluarganya, yang ada adalah pembantu. Baru dimasukin ke rumah sakit sore hari. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan otak karena pendarahan telah melebar kemana-mana. Itu kerusakan otak. Tapi kalau orang yang sudah pasca stroke seperti kita ini, bukan lagi kerusakan otak. Jadi hoax itu yang mengatakan, oh bapak ini karena bapak ini jalannya begini karena tergantung kerusakan otak yang dialami. Tidak, sahabat. Dalam sudut pandang saya, berdasarkan pengalaman, bahwa setelah kita pulang dari rumah sakit, yang terjadi adalah runtuhnya sistem saraf. Masalah otak udah kita kesampingan, itu sudah ditangani oleh dokter. Sekarang saraf kita yang tidak berfungsi. Dan saya berulang-ulang mengatakan bahwa untuk mengembalikan fungsi otak adalah dengan cara melakukan gerakan-gerakan pengulangan. Karena dengan gerakan pengulangan itu, otot kita menjadi kuat dan kemudian sel saraf yang mati akan digantikan oleh sel yang masih hidup. Yaitu dengan cara melakukan gerakan-gerakan pengulangan. Jalan kaki adalah gerakan pengulangan, berenang adalah gerakan pengulangan, bersepeda gerakan pengulangan, jalan jinjit gerakan pengulangan, menarik-narik beban gerakan pengulangan. Itu saja. Sederhana, simpel. Sederhana, simpel, tetapi sulit melaksanakannya. Saya kira itu ya sahabat. Selamat berjuang. Jadi saat ini kita jangan mudah termakan oleh hoax. Karena hoax itu bukan hanya oleh masyarakat, tetapi dokter-dokter juga di medsos sering menyampaikan hoax yang menyampaikan asumsi-asumsi berdasarkan kasus-kasus yang dijumpainya. Padahal hanya satu kasus dia sudah berasumsi dan berkesimpulan bahwa inilah yang menyebabkan ini, menyebabkan itu. Itu sering sekali kita jumpai di medsos. Tetapi untuk stroke kita mulailah dengan belajar sesuai teorinya. Dan saya mendapatkan pelajaran ini bukan dari mana-mana, dari keterangan dokter yang benar tentunya, dari buku-buku yang saya baca. Saya kira saya cukupkan sekian sahabat, sampai berjumpa kembali di konten yang lainnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.